Halo, selamat pagi adik. Halo, selamat Apa kabar kamu hari ini? puji Tuhan. Syukurlah, puji Tuhan, kabar ibu hari ini juga baik-baik saja. Syukurlah. Ya, oke baik adik. Ibu minta maaf karena sesuai perjanjian kemarin bahwa hari ini kita pertemuannya jam 9 lewat aplikasi Zoom. Tetapi karena ada satu dan lain hal, pertemuan kita diundurkan ke jam 10. Iya, Ibu. Baiklah. Oke adik, jadi berdasarkan informasi yang ibu dengar bahwa adik sering melamun di kelas dan terlihat tidak bersemangat ketika mengikuti mata pelajaran IPA dan matematika. Apakah itu betul? Iya, betul, Ibu. Baiklah, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, ibu akan membicarakan beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama, ibu akan menjelaskan peran konselor dan konseli. Peran ibu di sini sebagai konselor, ibu hanya memfasilitasi. Sedangkan peran adik di sini sebagai konseli, adik menemukan sendiri solusi atas masalah yang telah adik alami. Nah, yang berikut dalam proses konseling ini juga ada beberapa asas yang kita pegang teguh. Yang pertama, asas kesukarelaan. Jadi, adik datang di sini tanpa adanya paksaan dari orang lain, termasuk dari ibu. Terus yang kedua, asas kerahasiaan. Nah, adik boleh menceritakan masalah yang adik alami. Adik tidak perlu takut dan ragu, karena dalam proses konseling ini, asas yang sangat dipegang teguh adalah asas kerahasiaan, di mana apa yang telah adik ceritakan ke ibu, hanya ibu dan adik saja yang mengetahuinya. Orang lain tidak akan mengetahuinya. Dan ibu tidak akan menceritakan apa yang telah adik ceritakan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini di dalamnya terdapat berupa peraturan-peraturan dalam proses konseling, misalnya mengenai waktu dan sebagainya. Terus yang ketiga, untuk waktu pertemuan kita ini hari ini berakhir jam 11 tepat. Tetapi pertemuan kita ini tidak berakhir hari ini saja. Pertemuan kita ini nanti akan berlanjut. Ibu punya waktu kosong hari Jumat dengan Sabtu. Kira-kira bagaimana dengan adik? Kalau kalau saya Oke, kalau begitu kita sepakat hari Sabtu jam 9 ya, via Zoom ya. iya, Ibu. Baiklah adik, karena kita sudah membicarakan mengenai kesepakatan waktu dan mengenai peran ibu sebagai konselor dan peran adik sebagai konseli, sekarang coba adik ceritakan kembali secara detail masalah yang telah adik alami. Jadi begini, namun bisa hanya pada Kira-kira adakah faktor yang membuat adik sehingga adik sering melamun di kelas ketika mata pelajaran IPA dan matematika? kalau saya
terus terus saya karena memang karena menyangkut tidak suka juga. Oh, jadi seperti itu ya. Iya Ibu. Apakah adik mengelamun itu ketika mata pelajaran IPA dan matematika saja atau setiap mata pelajaran lain? Tidak Ibu. Baiklah, jadi inti permasalahan adik di sini itu sering melamun di kelas ketika mata pelajaran IPA dan matematika. Iya benar. Oke, baiklah, Ibu turut merasakan apa yang adik alami. Nah, dari masalah adik tadi, kira-kira adik sudah pernah melakukan apa yang membuat adik sehingga adik akhirnya tidak melamun lagi di kelas atau belum? Kira-kira solusi yang sudah pernah adik lakukan itu apa? Belum. Jadi adik belum pernah melakukan solusi apapun untuk mengatasi masalah tersebut ya? Iya Ibu. Mendengar cerita adik, Ibu jadi mengingat beberapa tahun yang lalu ketika Ibu masih duduk di bangku SMA. Ibu juga mengalami hal yang sama, tetapi akhirnya Ibu memutuskan untuk tidak melamun lagi di kelas karena yang Ibu lihat dan yang Ibu rasakan, yang pertama Ibu merasa kecewa karena melihat nilai mata pelajaran tertentu yang saat mata pelajaran tersebut Ibu melamun. Dan waktu itu Ibu sering melamun itu ketika mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, nilai Ibu di mata pelajaran bahasa Inggris itu menurun drastis dan Ibu merasa kecewa dengan diri Ibu. Akhirnya Ibu memutuskan untuk tidak melamun lagi ketika malam ada jadwal belajar, Ibu harus belajar supaya besoknya ketika ditanya oleh guru, Ibu bisa menjawab pertanyaan. Dan Ibu juga merubah pola belajar Ibu dari yang hanya mencatat, walaupun mencatat tapi Ibu tidak mengerti. Sebenarnya cara belajar Ibu itu hanya mencatat saja atau dengan cara lain. Akhirnya Ibu mencoba dengan belajar sambil mendengarkan musik. Ternyata ada perubahan. Ibu di kelas akhirnya lebih semangat, lebih giat, dan Ibu lebih fokus mengikuti mata pelajaran bahasa Inggris. Akhirnya nilai Ibu yang tadinya turun akhirnya meningkat. Kira-kira seperti itu. Nah, dari pengalaman yang sudah Ibu ceritakan tadi, kira-kira adik punya rencana apa untuk mengatasi masalah yang adik alami? Kalau pengalaman, jadi mungkin saya lakukan kegiatan pada karena kalau apa dengan gurunya dekatkan mereka. Baiklah, kalau menurut kamu itu bisa membantu kamu, maka Ibu mendukung kamu. Ingat, kamu jangan ragu, lakukan saja apa yang menurut kamu itu baik dan bisa membawa kamu ke arah yang lebih baik lagi. Dan ingat, karena kamu meminta bantuan teman lain, jadi kamu harus mendengar ocehan atau hinaan dari teman-teman lain dengan tabah dan sabar, karena itu semua demi kebaikan kamu. Iya Ibu. Baiklah, berhubung waktu kita hampir selesai, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti proses konseling individual ini?
Kamu kalau senang, saya merasa senang karena ya saya akhirnya bisa. Baiklah kalau begitu. Ingat ya nak, jangan malu. Tanamkan dalam diri bahwa kamu pasti bisa seperti teman-teman yang lainnya. Siap Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Dan berhubung waktu kita sudah tepat menunjukkan pukul 11, maka Ibu akhiri dulu pertemuan ini ya. Iya Ibu. Ya, terima kasih kembali Nina. Jadi Ibu akhiri ya pertemuan meetingnya. Iya Ibu. Dah. Dah.